Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi anak-anak kelas 6. Semoga kalian selalu sehat di rumah. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar ilmu pengetahuan alam bab 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu. Hai bina nabda darsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini akan dibersamai oleh Ustadzah Mila untuk membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebagai makhluk hidup, manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Apakah kamu mengetahui apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? Kemudian, apa yang kalian alami dari sejak lahir hingga berada di kelas 6, apakah mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Tentunya iya ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran dan volume tubuh sehingga tubuh menjadi lebih tinggi atau lebih panjang dan juga lebih berat. Contoh dari pertumbuhan yaitu kalian yang mengalami berat badan yang bertambah. Kemudian tinggi badan kalian juga bertambah. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan fungsi alat tubuh menuju kesempurnaan atau kematangan. Contohnya saja, kemampuan gerak, kemampuan berbicara, dan kemampuan berpikir. Pertumbuhan dapat diamati dari ukuran tubuh anak yang semakin besar dan tinggi. Kita lihat perkembangan yang dialami oleh bayi. Jadi, perkembangan dapat diamati dari fungsi tubuh, misalnya kaki. Kaki bayi semula belum bisa digunakan untuk berjalan, lalu bisa digunakan untuk berjalan. Jadi, pertumbuhan dari bayi yaitu berat badan yang semakin bertambah, tinggi badan yang semakin bertambah, sedangkan perkembangan contohnya yaitu bayi yang semula belum bisa berjalan menjadi bisa berjalan. Masa pertumbuhan dimulai sejak dari lahir, merupakan masa yang sangat penting, yaitu tahapan dari masa anak-anak. Ada 3 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh orang tua kepada anak-anak agar tumbuh dengan baik, yaitu yang pertama, kesehatan dan gizi seimbang. Pemberian gizi seimbang dimulai dengan pemberian ASI selama 6 bulan pertama sejak anak dilahirkan. Setelah itu dilanjutkan dengan pemberian makanan yang bergizi seimbang. Selain itu, juga harus memenuhi istirahat yang cukup. Anak-anak yang tidur cukup dapat berkonsentrasi lebih baik dalam melakukan kegiatan. Kebutuhan dasar yang kedua yaitu kasih sayang. Setiap anak perlu mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari keluarga, terutama dari orang tua. Karena kasih sayang mempengaruhi pembentukan karakter dan kepribadian anak. Kasih sayang dapat berupa perhatian, rasa aman dan nyaman, serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu stimulasi. Stimulasi sendiri adalah kegiatan merangsang otak anak untuk belajar. Orang tua berkewajiban memberikan stimulasi untuk anak. Misalnya, mainan bayi yang diberikan oleh orang tua kepada bayi dapat digunakan untuk merangsang kecerdasan, sehingga bisa melatih gerakan fisik, menggunakan tangan dan kaki, serta juga bisa berkomunikasi sesuai tahapan usia anak. Sedangkan untuk usia sekolah, stimulasi yang diberikan misalnya melukis, bermain musik, olahraga, dan bisa juga dengan membaca puisi. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu dari tahap bayi, tahap balita, tahap anak-anak, tahap remaja, tahap dewasa, dan tahap lansia. Kita akan bahas satu persatu. Tahap bayi, yaitu baru lahir sangat bergantung pada orang tua. Bayi membutuhkan gizi yang cukup agar dapat tumbuh dengan baik. Beberapa waktu kemudian, bayi akan senang memegang benda-benda yang ada di sekitarnya. Aktivitas ini merupakan cara bayi mempelajari lingkungannya. Oleh karena itu, orang tua harus selalu memperhatikan dan menjaga bayinya dengan penuh kasih sayang.
Tahap yang kedua yaitu tahap balita, bawah 5 tahun. Merupakan masa ketika manusia berumur 2-5 tahun ya. Anak-anak balita banyak menggunakan energinya untuk melakukan aktivitas seperti berjalan, berlari, dan melompat. Mereka semakin dapat berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain. Jadi, diperlukan perhatian dan pendampingan orang tua agar tumbuh dengan baik. Tahap yang ketiga yaitu anak-anak. Masa ini dilalui manusia yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak-anak sudah mulai bisa melakukan pekerjaan ringan. Dan anak-anak juga sudah bisa hidup mandiri, seperti contohnya dia bisa merapikan tempat tidur sendiri, kemudian bisa memakai baju sendiri, seperti itu ya. Pendampingan orang tua juga sangat diperlukan agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Tahap yang keempat yaitu remaja. Masa ini dikenal dengan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa remaja terjadi pertumbuhan dan perkembangan tubuh, otak, dan juga keterampilan. Laki-laki dan perempuan mengalami pubertas. Jadi, perhatian orang tua sangat diperlukan agar para remaja tumbuh dan berkembang dengan baik. Selanjutnya yaitu yang kelima, tahap dewasa. Masa ini sudah melewati masa pubertas. Manusia sudah dianggap mampu berpikir secara matang. Pada masa ini manusia mulai berkeluarga dan juga memiliki keturunan. Dan tahapan yang terakhir yaitu tahap lanjut usia atau lansia, masa di mana manusia berusia lebih dari 65 tahun. Ciri fisik lansia ditandai dengan yang rambut semula hitam menjadi putih atau yang kita sebut dengan beruban, kulit yang semakin keriput, serta massa otot dan tulang yang semakin menurun. Kemampuan melihat dan mendengar pun juga berkurang. Nah, dari penjelasan tadi, remaja pasti mengalami pubertas. Apa itu pubertas? Pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksi. Pubertas berasal dari bahasa Latin yaitu puber yang berarti masa menuju dewasa. Pada masa pubertas, tubuh seseorang anak akan berubah karena dipengaruhi oleh hormon dalam tubuh. Hormon merupakan zat yang dihasilkan oleh tubuh untuk mengendalikan proses-proses tertentu di dalam tubuh. Pubertas sangat umum dialami oleh para remaja. Nah, berikut ini ciri-ciri pubertas baik bagi laki-laki maupun perempuan. Bagi laki-laki, cirinya yaitu massa otot semakin bertambah, tubuh bertambah berat dan tinggi, jakun mulai tumbuh dan tampak, suara berubah menjadi berat, tumbuhnya kumis, kemudian keringat semakin banyak. Untuk perempuan, ciri-cirinya tubuh bertambah berat dan tinggi, suara berubah menjadi tinggi, tumbuh jerawat, dan keringat semakin banyak. Untuk melengkapi penjelasan tentang pubertas, mari kita simak video berikut ini.
Dari penjelasan tersebut, tentu masa pubertas juga masa yang penting untuk diperhatikan. Masa remaja penting karena telah mengalami pubertas. Nah, cara menjaga kesehatan dan tingkah laku pada masa pubertas yaitu yang pertama, melakukan pola hidup sehat, yaitu tidur cukup, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, dan juga rutin berolahraga. Langkah yang kedua, mandi secara teratur ya, minimal 2 kali sehari. Langkah yang ketiga, mencuci muka secara teratur untuk mencegah atau mengurangi jerawat yang semakin banyak. Dan langkah yang keempat, memakai pakaian yang bersih dan juga bisa menggunakan pakaian dalam yang menyerap keringat agar bisa digunakan untuk beraktivitas. Untuk tahap atau langkah yang kelima yaitu mencuci rambut secara teratur. Di tahap remaja pasti anak-anak yang menuju proses remaja akan mengalami pencarian jati diri, yaitu untuk menemukan hal-hal yang diarahkan ke hal yang positif. Jadi, masa pubertas baik bagi laki-laki maupun perempuan merupakan masa yang paling rawan. Alasannya, pada masa ini remaja sedang dalam masa penyesuaian diri ya, dan mudah dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu, peran orang tua, guru, dan teman sangat penting dalam pembentukan karakter atau sifat seseorang. Oleh karena itu, pada masa pubertas, remaja lebih diarahkan ke hal-hal yang positif. Di antaranya yaitu memilih teman yang baik. Jangan takut kehilangan teman jika ia cenderung mengajak melakukan hal yang tidak baik. Bisa juga menggunakan aplikasi jejaring sosial dengan bijak dan tidak bermain permainan di gawai atau gadget secara berlebihan. Mintalah bimbingan orang tua untuk memanfaatkan jejaring sosial atau gadget. Atau yang ketiga, mempunyai hobi dan melakukan aktivitas yang positif seperti bisa berolahraga, berkesenian, atau melakukan kegiatan sosial. Atau yang keempat, dengan mendengarkan dan mematuhi nasihat orang tua. Karena nasihat orang tua pasti untuk kebaikan anaknya. Dan bisa juga alternatif yang lain, membentengi diri dengan agama. Nah, ini paling penting ya dan paling utama. Membentengi diri dengan agama agar terhindar dari perbuatan terlarang, sehingga tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Itu tadi video kali ini. Nah, untuk tugasnya kalian melengkapi kuis pada halaman 29. Jadi sesuai dengan keseharian kalian isikan di kolom-kolom yang sudah tersedia. Sekian video kali ini, kita tutup. Hai bina nahtatim darsanah biqiraatil hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.